Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla, haitsu qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan diri pribadi dan juga mengajak hadirin sekalian. Mari kita update dan jaga level takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Takwa dengan sebenar-benarnya. Takwa yaitu senantiasa istiqomah di jalan ketaatan. Jangan sampai kita sibuk membangun personal branding di hadapan manusia, tapi hancur rating kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baru saja kita merayakan Idul Adha, yaitu hari raya kurban. Jutaan umat Islam di seluruh dunia termasuk kita telah melaksanakan ibadah kurban. Hewan-hewan kurban terbaik telah disembelih, darahnya mengalir sebagai tanda ketaatan, dan dagingnya telah didistribusikan setelah semua ritual itu berlalu. Maka doa yang semestinya kita panjatkan adalah, Ya Allah, terimalah kurbanku. Kurban adalah sebuah ibadah dan orientasi ibadah adalah semata menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharraha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwa kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini dengan sangat jelas menegaskan bahwa esensi kurban bukanlah pada daging atau darah, melainkan pada ketakwaan sahibul kurban. Takwa adalah landasan, tujuan dan ruh dari setiap ibadah kita. Maka evaluasi ibadah pasca Idul Adha menjadi sangat penting untuk kita lakukan agar semangat takwa yang kita pupuk saat berkorban masih terus menyala dalam diri kita setelah Idul Adha. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, terdapat beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan dalam menjaga semangat pasca Idul Adha. Yang pertama yaitu konsistensi ibadah atau istiqomah. Ibadah kurban adalah sebuah parameter ketaatan seseorang hamba, merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah. Di samping perintah puasa Arafah serta memperbanyak melantunkan takbir, tahlil dan tahmid, pertanyaannya adalah bagaimana dengan ibadah-ibadah kita pasca Idul Adha? Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Hud ayat 112 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhau innahu bima ta'maluna basyir. Maka istiqomahlah, tetaplah pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang setelah dan juga orang yang telah taubat berserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling rutin meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian semangat berkorban harus kita wujudkan dalam bentuk istiqomah, yaitu konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, semangat berkorban untuk kebaikan. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya adalah sebuah pelajaran tentang ketaatan mutlak kepada Allah.
juga merupakan manifestasi kecintaan kepada Allah yang tidak boleh dikalahkan oleh kecintaan duniawi. Hal tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa sepenting apapun aktivitas duniawi dan secinta apapun itu tidak boleh menghalangi kita untuk menempuh jalan dalam menggapai keridhaan Allah dengan berbagai bentuk perjuangan dan pengorbanan, baik itu waktu, tenaga, pikiran, dan harta. Ibadah kurban menjadi spirit bagi kita untuk lebih bersemangat dalam berkorban untuk kemaslahatan umat, dakwah, dan untuk membantu sesama. Yang ketiga, memperkuat hablum minallah dan hablum minan nas. Ibadah kurban memiliki fungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah, hablum minallah. Di samping juga memiliki dimensi sosial yang mendekatkan dan merekatkan hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Semangat ini harus terus kita jaga. Kita perkuat hubungan kita dengan Allah melalui sholat yang khusyuk, doa yang tulus, dan tilawah Al-Quran yang mendalam. Bersamaan dengan itu, perkuat juga hubungan kita dengan sesama manusia. Tingkatkan kepedulian sosial, jalin silaturahmi, ringankan beban orang lain, berikan senyuman, sampaikan kebaikan, dan jauhi segala bentuk permusuhan. Sesungguhnya agama ini sempurna dengan kedua dimensi ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah kurban adalah sebuah madrasah besar bagi kita yang mengajarkan tentang banyak hal. Marilah kita senantiasa memegang teguh semangat ketaatan dan pengorbanan yang telah kita pupuk selama Idul Adha. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini pudar seiring bergantinya hari. Teruslah istiqomah dalam beribadah, teruslah berkorban di jalan Allah, dan teruslah menjadi pribadi yang menebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Semoga selepas Idul Adha kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih afdol, dan lebih bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu anna yaumal jumu'ati yaumun azim intallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammar a'da'ad-din wa ja'al hadzal balada aminan mutmainan saqa'an rakha'an wa syaira biladil muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina.
Allahumma anzil alaina min barakatis sama wa akhrij lana min khairatil ard wa barik lana fi thimarina wa zuru'ina ya dal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Thank you.